Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irpa Santri dengan NIM 1012024006, merupakan mahasiswa Prodi PAI Unit 1 semester 4. Nah, di video kali ini kita akan membahas sejarah Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar. Nah, di sini nantinya kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan pendidikan beliau, karya-karya dan pemikiran keislamannya, peran dalam dakwah dan pemerintahan, serta pengaruh dan warisan keilmuan beliau. Nah, maka dari itu, mari simak video ini sampai selesai. Nah, jadi kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Mari kita lihat bagaimana biografi dan latar belakang beliau. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili atau yang sangat masyhur dikenal dengan julukan Tengku Syekh Kuala. Beliau adalah ulama besar dan tokoh pejuang berpengaruh dari Aceh, yaitu dari Singkil, yang lahir pada tahun 1615 Masehi atau 1024 Hijriah. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat religius. Beliau hidup di abad ke-17 saat Kesultanan Aceh berada di masa kejayaan. Beliau menjadi penggerak sentral dalam memajukan Islam di Nusantara berkat bakat dan kecintaan mendalam pada ilmu agama yang terpupuk sejak masa kecilnya. Setelah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk berdakwah, beliau wafat pada tahun 1693 Masehi atau 1105 Hijriah di usia 78 tahun dan dimakamkan di Kuala Aceh, yaitu tempat yang membuatnya abadi dan dikenal sebagai Syekh Kuala. Nah, teman-teman, setelah kita mengenal latar belakang Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ternyata perjuangan beliau dalam melakukan pengembaraan ilmu demi mendalami agama sangat besar dan perjuangan yang sangat luar biasa, di mana Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mengembara demi ilmu dengan pergi langsung ke pusat keagamaan dunia di Timur Tengah, terutama di kota suci Mekah dan Madinah. Di sana, beliau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berguru kepada ulama-ulama besar yang paling otoritatif di zamannya, guna mendalami berbagai cabang ilmu penting, mulai dari tafsir, hadis, fikih, atau hukum Islam hingga ilmu tasawuf atau spiritualitas. Proses belajar yang sangat lama di Tanah Suci berhasil membentuk kapasitas intelektual dan kedalaman spiritual yang luar biasa dalam diri beliau. Bekal ilmu yang matang dan komprehensif inilah yang membuat beliau, sekembaliannya ke tanah kelahiran di Kesultanan Aceh, menjadi sosok ulama yang sangat disegani, dihormati, serta memegang peran kunci dalam memimpin, menyebarkan, dan mengembangkan dakwah Islam di Nusantara. Nah, teman-teman, dari perjalanan panjang menuntut ilmu tadi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili menghasilkan warisan karya dan pemikiran yang luar biasa. Secara garis besar, kontribusi beliau bisa kita bagi menjadi 4 poin utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menulis tafsir terjemahan Al-Mustafid, yaitu beliaulah ulama pertama kali di Nusantara yang berhasil menulis kitab tafsir Al-Quran 30 juz secara lengkap menggunakan bahasa Melayu, sehingga masyarakat lokal bisa mengerti arti Al-Quran dengan mudah. Yang kedua, menghasilkan karya dalam bidang tasawuf dan fikih. Artinya, beliau sangat produktif menulis buku. Buku-buku karangannya menjadi panduan penting bagi umat Islam dalam hal aturan hukum ibadah sehari-hari atau fikih dan cara mendekatkan diri kepada Allah atau dikenal dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga, mengembangkan tasawuf yang sesuai syariat atau tasawuf sunni. Artinya, beliau meluruskan pemahaman mistis yang salah pada masa itu. Beliau menegaskan
bahwa orang yang belajar ilmu batin atau spiritual tidak boleh meninggalkan ibadah wajib seperti salat dan puasa. Kemudian yang keempat, pemikirannya bersifat moderat dan mudah diterima. Artinya, cara pandang keagamaan beliau tidak kaku dan tidak ekstrim, atau disebut dengan berada di tengah-tengah. Karena pembawaannya yang damai dan bijaksana, ajaran beliau sangat mudah diterima oleh masyarakat awam maupun pihak kerajaan Aceh. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana peran nyata Syekh Abdul Rauf Asingkili di tengah masyarakat dan pemerintahan kerajaan Aceh. Kontribusi besar beliau dapat kita bagi menjadi 4 peran utama berikut ini. Yang pertama, menyebarkan ajaran Islam di Aceh. Artinya, beliau aktif memperluas dakwah Islam ke berbagai pelosok wilayah Aceh agar masyarakat semakin mendalami agama secara merata. Yang kedua, membimbing masyarakat dalam kehidupan beragama. Artinya, beliau bertindak sebagai pengayom dan guru yang menuntut masyarakat awam dalam menjalankan ibadah serta kehidupan sehari-hari sesuai aturan agama. Yang ketiga, menjadi mufti Kesultanan Aceh. Artinya, beliau diangkat menjadi Qadi Malik Al-Adil, artinya penasehat hukum agung, ulama tertinggi resmi di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh. Kemudian yang terakhir yaitu memberi nasihat kepada Sultan dalam urusan agama. Artinya, beliau diangkat menjadi mufti kerajaan, yaitu bertugas memberikan pertimbangan hukum Islam dan nasihat bijak kepada Sultan ataupun Sultanah agar kebijakan negara tidak melanggar syariat. Nah, kemudian kita lanjut ke pengaruh dan warisan kesultanan dari Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dapat kita lihat yang pertama, berpengaruh besar di Aceh dan Nusantara. Nah, artinya dampak dakwah beliau tidak hanya dirasakan di dalam wilayah kerajaan Aceh saja, melainkan menyebar luas dan menginspirasi perkembangan Islam di berbagai daerah di Nusantara. Yang kedua, karyanya menjadi rujukan ulama setelahnya. Nah, artinya buku-buku dan kitab tafsir yang beliau tulis terus dibaca, dipelajari, dan dijadikan standar acuan oleh generasi ulama-ulama berikutnya hingga ratusan tahun kemudian. Yang ketiga, membentuk tradisi keilmuan Islam yang kuat. Nah, melalui murid-murid yang beliau didik, beliau berhasil membangun budaya belajar, menulis, dan mengaji yang terstruktur, sehingga melahirkan jaringan pesantren atau dayah yang kuat di tanah air. Kemudian yang terakhir adalah mewariskan pemikiran Islam yang seimbang dan moderat. Nah, beliau meninggalkan warisan cara beragama yang sejuk, toleran, dan tidak ekstrim, yang mengajarkan umat untuk menyeimbangkan antara syariat, yaitu hukum lahir, dan tasawuf, yaitu ilmu batin. Nah, kemudian kita lanjut penjelasan ke tokoh besar yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar. Mari kita lihat biografi dan latar belakang singkat dari Syekh Muhammad Rasyad Al-Banjar. Nah, Syekh Muhammad Rasyad Al-Banjar atau yang sangat akrab dikenal dengan gelar Datuk Kelampayan. Beliau adalah ulama besar Nusantara yang lahir di Lok Gabang, yaitu di Banjar, pada tanggal 19 Maret 1710 Masehi atau 15 Safar 1122 Hijriah. Hidup pada masa Kesultanan Banjar, beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga religius yang sejak kecil berhasil memicu motivasi batinnya untuk mendalami ilmu keislaman hingga menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Kalimantan. Setelah mendedikasikan hidupnya yang panjang sebagai ulama dan pelopor pendidikan, beliau wafat pada tanggal 13 Oktober 1812 Masehi atau tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah di usia 102 tahun Masehi. Dan beliau dimakamkan di Kelampayan, tempat yang membuatnya abadi dan dikenang masyarakat hingga hari ini.
Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dan biografi singkat beliau, mari kita lihat bagaimana perjuangan besar Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar dalam mengembara demi mendalami ilmu agama hingga ke luar negeri. Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar melakukan pengembaraan ilmu yang sangat panjang dengan pergi langsung ke pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Di sana, beliau menghabiskan waktu selama puluhan tahun untuk berguru kepada ulama-ulama besar dunia, yang pada akhirnya membentuk kedalaman ilmu serta kematangan spiritual yang luar biasa dalam diri beliau. Bekal ilmu yang matang inilah yang kemudian menjadikannya sebagai sosok ulama paling berpengaruh sekembaliannya ke tanah air untuk memajukan dakwah dan pendidikan Islam di Kesultanan Banjar. Dari bekal ilmu yang sangat matang selama puluhan tahun di Tanah Suci, Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar menghasilkan berbagai kontribusi penting. Secara garis besar, warisan karya dan pemikiran beliau dapat kita bagi menjadi 4 poin utama berikut ini. Yang pertama, menulis kitab Sabilal Muhtadin. Artinya, beliau berhasil menulis karya agung atau monumental berupa kitab hukum Islam yang sangat terkenal di Asia Tenggara, yaitu kitab Sabilal Muhtadin, yang bahkan namanya diabadikan menjadi nama Masjid Raya di Banjarmasin. Yang kedua, karya dalam bidang fikih bermazhab Syafi'i. Nah, fokus utama tulisan beliau adalah mendalami ilmu fikih, yaitu aturan ibadah sehari-hari dengan bersandar pada mazhab Imam Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas masyarakat Nusantara. Yang ketiga, pemikiran berorientasi pada syariat Islam. Nah, artinya dalam menata kehidupan masyarakat, beliau selalu menekankan pentingnya menerapkan hukum dan aturan Islam sebagai pondasi utama dalam bertingkah laku dan bernegara. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengajarkan Islam secara praktis dan mudah dipahami. Nah, beliau tidak suka berteori secara rumit. Beliau selalu menyampaikan ajaran agama dengan contoh nyata yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat awam bisa langsung mengerti dan mempraktikkannya. Setelah melihat karya tulisannya, sekarang kita akan membahas bagaimana tindakan nyata beliau di lapangan. Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan. Artinya, beliau menjadi pelopor utama yang memperluas jangkauan dakwah Islam hingga ke pedalaman Kalimantan, sehingga masyarakat mendapatkan bimbingan agama secara merata. Yang kedua, mendirikan pusat pendidikan Islam. Maksudnya, beliau membangun sebuah pusat studi Islam terpadu yang terkenal dengan nama Kawasan Dalam Pagar. Di sana, para santri disediakan tempat tinggal dan belajar yang menjadi cikal bakal sistem pesantren modern di Kalimantan. Nah, kemudian yang ketiga, membina masyarakat dalam pemahaman agama. Maksudnya, beliau turun langsung ke masyarakat untuk memberantas tradisi-tradisi yang menyimpang dan membimbing warga awam agar bisa menjalankan ibadah sesuai aturan Islam yang benar. Kemudian yang keempat, berperan sebagai ulama dan pendidik. Nah, artinya beliau tidak hanya menjadi penasehat kerajaan di tingkat atas, tetapi juga mendedikasikan hidupnya sebagai seorang guru yang mengajar langsung dan mencetak kader-kader ulama baru untuk masa depan. Nah, kemudian pengaruh dan kontribusi besar Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar di Kalimantan selama hidupnya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, berpengaruh besar dalam islamisasi masyarakat Banjar. Nah, artinya beliau adalah tokoh utama yang berhasil mengubah pola pikir dan budaya masyarakat Banjar agar menjadi sangat identik dan melekat erat dengan nilai-nilai agama Islam. Yang kedua, karyanya menjadi rujukan hingga sekarang. Nah, kitab-kitab yang beliau tulis, terutama
kitab Sabilal Muhtadin masih terus dicetak, dipelajari, dan dijadikan pedoman hukum fikih oleh umat Islam hingga detik ini. Yang ketiga, membentuk tradisi keilmuan Islam di Kalimantan. Nah, artinya, lewat jaringan murid dan institusi pendidikan yang beliau rintis, beliau berhasil menciptakan budaya mengaji, menulis, dan melahirkan generasi ulama baru yang terstruktur di Kalimantan. Kemudian yang terakhir, dikenal sebagai ulama besar Nusantara. Nah, kehebatan dan reputasi keilmuan beliau tidak hanya diakui di wilayah lokal Banjar saja, melainkan sejajar dengan ulama-ulama top lainnya di seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah teman-teman, setelah kita mengupas tuntas sejarah perjuangan kedua tokoh tadi, berikut adalah kesimpulan utama dari sejarah kedua tokoh tersebut. Bahwasannya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar merupakan dua pilar ulama besar Nusantara yang memiliki kesamaan latar belakang, yaitu menimba ilmu selama puluhan tahun di Timur Tengah dan berhasil melahirkan karya monumental yang legendaris seperti kitab Tarjuman Al-Mustafid dan kitab Sabilal Muhtadin. Lewat dedikasi nyata di bidang dakwah, pembaruan pendidikan, serta kedekatan dengan pemerintahan, keduanya tidak hanya berhasil membimbing masyarakat pada zamannya, tetapi juga meninggalkan pondasi tradisi keilmuan Islam yang kokoh, seimbang, dan terus menjadi rujukan utama di seluruh wilayah Nusantara hingga hari ini. Inilah penjelasan sejarah singkat dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan Syekh Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjar. Nah, semoga dengan belajarnya sejarah singkat dari kedua tokoh ini bisa menambahkan semangat kita dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang kita cari bisa memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.